Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara jemaat ini kasih Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada yang mendengarkan tayangan ini, dan jemaat GPI Sola Gracia Pusparaya Bogor. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa jumpa kembali walaupun hanya melalui tayangan ini untuk sama-sama kita menikmati firman Tuhan. Namun sebelumnya untuk kita akan membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami lagi ada untuk menikmati persekutuan bersama Tuhan di dalam firman. Karena kami memerlukan kebenaran firman. Urapilah hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan, kami yang mendengarkan firman-Mu. Lewat firman-Mu itu kami dapatkan jawaban, dapatkan kekuatan, bahkan pemulihan. Firman yang berkuasa yang kami perlu dalam kehidupan kami dan kami melayani Engkau. Pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman, dan kami siap diberkati lewat firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau baca renungan firman Tuhan pada kesempatan ini dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-4 berkata demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kitab Yohanes di sini mengingatkan bahwa kita ini adalah pekerjanya Tuhan. Pekerjanya Tuhan tidak hanya para hamba Tuhan, para pendeta yang melayani mimbar, tetapi jemaat punya tanggung jawab dalam panggilan juga untuk mengerjakan bagian-bagian yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Sebab panggilan kekristenan juga di dalamnya adalah mengerjakan segala apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup ini. Firman berkata selama masih siang, karena nanti akan datang malam, tidak seorang pun dapat bekerja. Selama masih siang adalah bicara tentang kesempatan, waktu yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak waktu yang Tuhan berikan, dan itu kesempatan untuk kita mengerjakan segala apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kita. Pertanyaan, apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup ini? Banyak dalam kisah firman Tuhan yang menulis tentang mengerjakan keselamatan. Apa itu konkretnya mengerjakan keselamatan? Setia, taat, dan sungguh-sungguh melayani Dia. Dan ada hal yang menarik di sini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengerjakan sesuatu yang mempermuliakan akan nama Tuhan. Kata dalam tulisan di sini, Dia yang mengutus aku, Dia Tuhan. Dalam konteks mengutus di sini bicara tentang Dia yang menyuruh aku. Dia yang menyuruh saudara-saudara untuk mengerjakan bagian-bagian dari apa yang menjadi kehendaknya. Saudara, engkau ada untuk datang beribadah, engkau ada untuk bersekutu, engkau ada untuk melakukan sesuatu yang baik yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu atas apa yang mendasari dalam firman Tuhan yang menyuruhnya. Puji Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kepada saya? Ini dalam konteks Dia yang mengutus. Kata dalam Alkitab di sini, yang mengutus aku. Kata mengutus ini dalam bahasa Alkitab diparalelkan dengan Dia yang menyuruh. Saudara, Tuhan menyuruh saya, Tuhan menyuruh juga saudara. Dan yang menyuruh kita adalah Tuhan sendiri untuk mengerjakan perkara-perkara yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan karena Tuhan yang menyuruh, maka mari kita mau melakukan itu. Yang menyuruh bukan manusia biasa. Ketika kita datang bersekutu, datang berdoa, beribadah, itu adalah bagian dari apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan Tuhan yang menyuruh untuk kita mengerjakannya. Sehingga sekalipun berat, saya katakanlah, iya, sekalipun ada tantangan, tetapi karena Tuhan yang menyuruh, maka kita mau melakukan itu. Karena kita percaya bahwa Dia yang menyuruh, maka pasti Dia yang akan memperlengkapi kita,
Pasti Dia akan menolong kita, pasti Dia akan menyertai saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Dan kita harus mengerjakan akan hal itu. Saudara jemaat dikasih Tuhan, ada banyak waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Yang jujur kita mengakui bahwa kadang kita tidak memanfaatkan yang di Alkitab ini katakan selama masih siang. Tetapi lewat firman Tuhan di sini kita diingatkan, waktu masih siang adalah bicara kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan bagian-bagian dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka saya percaya saudara jemaat dikasih Tuhan, ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan setia mengerjakannya tanpa perbantahan, tidak dengan terpaksa, tetapi dengan kemurnian hati yang tulus dalam kita mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hidup ini, maka ada jaminan. Sehingga saya mengatakan kepada kita jemaat Tuhan, apa yang engkau kerjakan, hal-hal yang engkau lakukan yang berorientasi kepada Yesus untuk mempermuliakan Dia, kita sedang berinvestasi untuk kerajaan surga. Sekali lagi, apa yang kita kerjakan yang berorientasi Yesus, apa yang berorientasi pada apa yang menjadi panggilannya dalam kita, kita sedang berinvestasi untuk kerajaan surga. Sebab Alkitab berkata bahwa upahmu besar di surga. Ketika engkau setia, ketika engkau sungguh-sungguh, ketika engkau dapat bertahan, engkau tidak mundur dalam pelayanan, dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat dikasih Tuhan, saya baru pulang dari Korea. Selama 10 hari saya berada di sana, mengikuti seminar dan melihat secara langsung bagaimana kebangunan rohani yang terjadi di sana. Di salah satu gereja yang kami datangi, di sana kami melihat langsung bagaimana jemaat Tuhan yang di sana, mereka ditanamkan sebuah prinsip pelayanan yang benar-benar sungguh-sungguh. Mulai dari anak-anak, pemuda sampai kepada orang dewasa. Saudara dikasih Tuhan, saya tanya kepada salah seorang di antara mereka, apa yang mendasari Anda sehingga Anda mengerjakan ini? Dia berkata hanya satu, berkata, saya mau melayani Tuhan. Artinya sesuatu yang dia kerjakan karena dia percaya bahwa apa yang dia lakukan itu Tuhan sumber segala berkat, Tuhan sumber jaminan yang akan memberkati dia. Sehingga saudara, dia sedang bekerja, dia melakukan sesuatu, dia berinvestasi untuk kehidupannya di masa depan, dia sedang berinvestasi untuk kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Firman Tuhan berkata dalam tulisan di sini, kita harus mengerjakan itu. Maka lewat kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan tayangan ini walaupun di waktu yang sangat terbatas. Mari kita mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Saya baca kitab Kolose 3 ayat 23 ditulis begini. Kolose pasal 3 ayat 23 ditulis begini. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 ditulis firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat ini bicara sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan. Perbuatlah dengan segenap hati. Saudara, kalau di ayat sebelumnya dikatakan di situ, ya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia dan kerjakanlah itu dengan segenap hati. Di ayatnya yang ke-23 kitab Kolose pasal 3. Saya sudah awali tadi. Ketika Tuhan menyuruh, Tuhan mengutus, Tuhan menyuruh, Dia yang menyuruh, yang mengutus kita, Dia yang perintahkan, maka kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan kemurnian hati. Maka kita berkata, dengan segenap hati, ya, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kalau kita melihat manusia, kita kecewa, saudara-saudara. Kita memandang manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau kita memandang Tuhan, maka saya yakin dan percaya, di sana kita akan dapatkan jawaban. Kita dapatkan kepuasan. Di sana kita dapatkan pertolongan. Maka itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam ayat di sini, apa yang kau perbuat, apa yang kau kerjakan, kerjakanlah itu dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Puji Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan kembali di ayat awal tadi. Kita sebagai pekerja yang bekerja, ya, bukankah hidup ini adalah
Bagian dari kita melayani itu kan pekerjaan untuk Tuhan. Saudara-saudara. Terus tanpa perbantahan dan tanpa persungutan. Terus kita mau mengerjakan itu. Mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan memberkati engkau. Satu ayat terakhir. 1 Korintus 15 ayat 28. Berkata begini. 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Ditulis begini. Saya baca. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 58 maksud saya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih. Karena itu saudara-saudara yang kekasih. Berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini sangat sempurna dalam konteks ayat di sini. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan dipengaruhi oleh hal-hal duniawi yang bisa melemahkan engkau. Tapi memiliki sebuah prinsip konsisten di dalam panggilan, dalam pengharapan, percaya kita kepada Yesus. Berdirilah teguh, jangan goyah. Nah, giatlah selalu. Amin. Giatlah selalu. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan. Apa sih dalam pekerjaan Tuhan? Apa sih itu dalam pekerjaannya? Saudara, pekerjaan Tuhan itu tidak hanya berfokus pada satu. Saya cukup jadi pemain musik di gereja, penyanyi di gereja, tidak. Tetapi kehidupan yang menjadi berkat baik di dalam maupun di luar. Jemaat yang dikasih Tuhan. Sehingga saya sedikit menyinggung khotbah saya pada minggu kemarin melalui YouTube. Iya. Supaya jangan kendor kesetiaanmu, tapi terus kerjakan itu. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Maka saya hubungkan dengan apa yang tadi saya katakan dalam penyebutan. Apa yang kita kerjakan yang berorientasi pada Yesus, kita sedang berinvestasi untuk kerajaan sorga. Yang artinya adalah, apa yang kita lakukan maka kelak nanti akan kita terima hasilnya. Apa yang kita tabur akan kita dapat hasilnya, buahnya. Dan kita mau menabur hal-hal yang mempermuliakan Tuhan, maka engkau akan dipermuliakan oleh Tuhan. Anak-anak muda sering saya sampaikan, mari anak muda tetap setia kepada Tuhan. Engkau berinvestasi untuk masa depanmu dengan engkau hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka yakin firman Tuhan berkata, maka engkau pasti diberkati masa depanmu. Bapak dan ibu juga pun juga demikian. Ketika engkau tidak mundur, ketika engkau terus maju untuk melangkah, maka percaya. Alkitab memberikan jaminan di sini. Maka tidak sia-sia. Haleluya. Tidak sia-sia. Artinya ada jaminan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ada pengharapan di dalam Kristus. Sehingga sekalipun mungkin engkau capek secara badania, ya, dalam mengerjakan itu, dalam hal pelayananmu kepada Tuhan, pengiringanmu kepada Yesus, ya, tapi engkau terus lakukan itu. Untuk engkau jadi berkat bagi orang, jadi garam bagi orang. Terus engkau kerjakan itu, lakukan itu, lakukan itu. Karena apa kata firman Tuhan? Karena Dia yang menyuruh saya. Dia yang menyuruh saya untuk mengerjakan itu. Dan ketika kita lakukan itu, saya percaya firman Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan orang yang setia. Siapa yang setia, siapa yang bertahan, siapa yang sungguh-sungguh. Maka firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau, berbahagialah saya. Ketika kita berinvestasi, maka firman Tuhan berkata, marilah masuk. Ya, kita pesta bersama-sama. Artinya adalah satu jaminan kehidupan kekal. Amin. Jemaat dikasih Tuhan dan khusus jemaat GPD Sola Gracia, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan Bapak Ibu siapapun yang mendengar tayangan ini, mari terus kerjakan keselamatanmu itu, ya, tetap setia dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang menyuruh kita untuk hidup setia dan sungguh-sungguh. Itu diibaratkan kita sedang berinvestasi untuk kerajaan surga, maka kelak kita akan mendapat upah dari Tuhan, yaitu keselamatan di surga. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Saat ini
yang sudah kami dengar, biar firman-Mu itu terpatri dalam hati kami. Untuk kami mau sungguh-sungguh, kami mau menjalani hidup ini, karena kami percaya hidup ini bagaikan sebuah investasi yang kami lakukan untuk kerajaan surga. Maka kelak nanti kami akan menerima upah dari segala apa yang kami lakukan. Jerih lelah kami tidak sia-sia. Tolong umat-Mu, jemaat-Mu, mampukan setiap mereka dapat mengerjakan semuanya itu dengan kekuatan yang dari Tuhan Yesus menjadi bagian jemaat Tuhan, kami semua. Terima kasih. Serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan tilik, Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih Bapa, kami sudah terima firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan.